sampai tutup usiaku, sampai ujung akhir hidupku, setia padamu, oh Bapakku. Teman-teman, saya memiliki kerinduan untuk mengajak semua anak muda bisa memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Warriors, untuk hadir di acara The Warrior Project dengan tema An Evening of Promises pada tanggal 22 Juli jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. See you and God bless. Shalom saudara, kita kembali masuk episode 715 ya. Oke, dari wanita usia 43 tahun. Oke, ini pribadi juga, nggak bisa dijawab di depan umum. Oke, dari wanita usia 39 tahun menikah di Blitar. Apakah Tuhan masih mau menolong dan memberi mujizat untuk saya yang berdosa? Pasti. Selama kita masih mengakui dosa kita, menyadari kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni. Jadi coba akui dosamu apa, kesalahanmu apa, lalu punya komitmen tidak mengulanginya lagi. Tuhan bukan hanya mengampuni, nanti memberi damai sejahtera dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Tuhan mengasihi Anda. Pria usia 21 tahun, mahasiswa di Jayapura. Shalom, apakah berzina di luar nikah mengakibatkan pelakunya tidak bisa menikah kudus? Kalau sudah bertobat dan minta ampun, memiliki hidup yang baru, maka dia akan mendapatkan pengampunan, pemutihan, dan bahkan kekuatan baru untuk hidup benar. Ya, akui dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati. Dari pria usia 74 tahun di BSD. Pak, saya sering beribadah di GSKI Rehoboth Arta Gading dan juga hampir setiap pagi ikut doa pagi Pak Eras. Saya senang karena firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras itu simple, mudah dimengerti, juga menguatkan iman Kristiani kami. Saya pernah dengar dari firman Tuhan gereja lain, tidak saya sebutkan di sini, yang menyampaikan bahwa setelah anak-anak Tuhan meninggal dunia, roh kita belum langsung masuk surga, tapi kita masuk ke suatu tempat yang disebut tempat penantian atau mungkin maksudnya tempat tunggu. Sampai saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan seterusnya. Yang perlu kami tanyakan Pak, apakah memang benar ada semacam suatu tempat penantian atau tempat tunggu? Oke, begini Pak, sebenarnya ketika orang meninggal dunia, itu masih roh, belum kebangkitan. Yang sudah memiliki tubuh, sekarang di surga itu Musa, Elia, Henok. Dan orang-orang saleh yang pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut, melepaskan tawanan-tawanan, itu bisa Abraham, Samuel, dan lain-lain, yang sekarang sudah dibangkitkan dengan tubuh baru. Tetapi yang lain belum. Mereka masih roh di tempat yang namanya intermediate state. Atau dalam bahasa Ibraninya Sheol. Dalam bahasa Yunaninya Hades. Di tempat itu yang orang sering pandang sebagai tempat penampungan sementara. Nah, nanti pada waktunya ketika Yesus datang mengakhiri sejarah dunia, semua dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Oke. Dari wanita usia 26 tahun menikah di Manado, Sulawesi Utara. Pak Era, saya seorang wanita sudah setahun bergereja dan melayani di salah satu GSKI di Sulawesi Utara.
Sebelum pindah ke SKI, saya berjemaat di salah satu gereja. Saya sudah lama ikuti Pak Eras dan semua program Truth ID, membuat saya semakin bertumbuh dengan ajaran yang murni. Setahun yang lalu saya dibully dan dikatakan pengkhianat oleh pendeta dan dosen sekolah teologi. Sampai saat ini orang-orang tersebut tidak senang karena saya ikut pengajaran Pak Eras. Hal itu sempat mengganggu pikiran dan perasaan saya karena saya sedang bekerja sebagai staf di salah satu sekolah tinggi teologi dan melanjutkan S2. Dan dosen-dosen dan pendeta yang ada di sekolah tersebut adalah orang-orang yang tidak suka dan menganggap sesat pengajaran Pak Eras. Saya cuma bisa diam, Pak. Hati saya seringkali ingin berdebat dan menyangkali apa yang mereka katakan, tapi saya harus menahan diri karena buahlah yang akan menentukan pengajaran yang benar atau tidak. Saya jujur saya merasa tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Rasanya ingin berhenti bekerja dan tidak melanjutkan S2. Saya dengan pengajaran dosen-dosen yang menentang suara kebenaran. Dan dengan adanya seminar Logos, mereka semakin menyerang pengajaran Pak Eras dengan mengambil video sepotong-sepotong. Mereka juga menyudutkan saya karena saya satu-satunya orang yang ada di sekolah itu yang ikut pengajaran Pak Eras. Seringkali saya merasa tidak mampu dengan perkataan mereka dan tidak ingin ke kampus lagi. Saya merasa sangat tidak nyaman, saya tidak ingin lanjut kuliah dengan binaan orang-orang seperti itu. Tapi saya juga hanya bekerja dan mendapat penghasilan di sekolah tersebut. Kuliah S2 saya juga tidak dibayar karena beasiswa. Saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan saat ini, Pak? Apakah saya harus berhenti bekerja dan kuliah? Karena saya merasa tidak nyaman dengan lingkungan seperti itu. Tapi di sisi lain saya lanjut kuliah juga hanya karena beasiswa dan juga harus bekerja sebagai staf. Tapi sekalipun sekolah teologi, orang-orang dosen-dosen dalam lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wow. Karena sikap hidup mereka mempermalukan Tuhan. Saya tidak nyaman bergaul dengan mereka. Apakah saya harus berhenti dan fokus pelayanan di gereja saja, Pak? Ada kerinduan saya untuk dibina dan dibentuk di SCT Ekumene. Wow. Mungkin belum waktunya Tuhan saya melanjutkan saya S2. Mungkin belum waktunya Tuhan saya melanjutkan S2. Oke, kamu berdoa, kalau memang kamu sudah tidak tahan, kamu mestinya bertahan ya menjadi berkat di tengah-tengah sekolah teologi yang karakternya berantakan, di mana-mana saya lihat itu. Tapi kalau kamu mau kuliah di tempat kami, saya orang tuamu, saya papamu, saya sekolahkan kamu ya. Saya bantu kamu, Nak, ya. S2 kami accredited. Pastoral counseling, teologi, PAK, ya, accredited, ya. Jadi kami juga mencukupi semua persyaratan termasuk adanya profesor-profesor. Jadi sekolah yang sangat baik. Oke, nanti akan dihubungi oleh staf saya. Kamu termasuk anak saya, ya. Saya akan membantu kamu, Nak. Tenang saja, tenang saja. Saya juga salut kamu kokoh di tengah-tengah itu serangan itu. Dan heran ya, yang menyerang kita ini orang-orang yang bergelar pendeta, doktor, ya, yang tega-teganya gitu loh, mengatakan yang bohong gitu ya. Artinya pendeta Erastus menyangkal Yesus juru selamat loh. Dia belum dengar langsung, belum tahu kok bisa ya. Tapi enggak apa-apa, Nak. Biar Tuhan memberkati. Berikutnya dari pria umur berapa nggak jelas. Saya ada pertanyaan, Pak. Bilang di video tersebut bahwa jika seseorang baik tidak menyakiti dan tidak melukai orang tersebut masuk dunia akan datang. Apakah maksudnya ia masuk dunia akan datang? Walaupun orang tersebut tidak menjadi Kristen asal hidupnya baik. Yang pertama, Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, bahwa tidak semua orang itu dipilih jadi umat pilihan. Seperti orang-orang yang hidup sebelum zaman Yesus atau yang hidup setelah zaman Yesus yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah. Dari kecil ada di Padang atau di Aceh,
bukan orang Kristen dan memang dari kecil mendengar apa yang tidak sesuai Injil. Apakah mereka otomatis masuk neraka? Mbok-mbok mbah-mbah di Jawa, di atas gunung, yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil tapi salah. Oh, Kristen itu anjarannya wong Londo, orang Belanda. Dan mereka tidak mengerti. Tapi mereka baik-baik dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Mereka bisa menjadi anggota masyarakat. Itu maksudnya. Tapi kalau orang percaya seperti Anda dan saya, seperti kita ini, harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. We love you, sir. I appreciate you. Ya, terima kasih, saya hargai Anda untuk pertanyaannya. Oke, wanita usia 41 tahun menikah Tomohon, Sulawesi Utara. Pak Eras, anak-anak kami satu-satunya meninggal. Usia 41. Dan suami tidak semangat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya dan suami lakukan untuk menjalani hidup? Kami selalu berdoa agar cepat bertemu dan berkumpul bersama anak di surga. Boleh saya saksikan satu kesaksian dari satu keluarga. Orang Manado juga. Sekarang ibu ini usianya juga mirip dengan usia Anda. Seusia Anda. Atau lebih tua 2 tahun rasanya. Sekarang wanita ini bersama dengan kami di STT Ekumene. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, maksud saya menjadi dosen, dan dia mahasiswa saya, dia ambil S2 kalau tidak salah, atau S1 sore, eksekutif. Saya waktu mengajar, wanita ini masuk kelas. Saya tegur dengan suara keras. Saya datang, saya tegur, kenapa kamu terlambat? Lalu dia mengucapkan kalimat yang tidak saya dengar. Lalu saya duduk, tapi hati saya nggak sejahtera. Lalu saya nanya lagi, tadi kamu bicara apa? Dia jawab, Pak, anak saya sedang sakit, Pak. Oh, lalu saya deketi ya wanita ini. Kesaksian ini mungkin lebih lengkap lagi diceritakan oleh beliau. Tapi kira-kira begitu. Saya datang lagi ke wanita ini, ibu ini. Saya berkata, kamu siap-siap ya menghadapi situasi. Siap menghadapi satu keadaan yang berat. Gitu. Dan anaknya satu-satunya usia 14 tahun kalau tidak salah. Meninggal. Cantik sekali. Meninggal dunia. Dan satu-satunya anak terpukul hebat. Tetapi dia masih bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Nah, ini bisa menjadi pelajaran. Nomor telepon ini disimpan untuk bisa dihubungi, diajak bicara. Ini sama-sama Manado juga. Tapi kalau nggak salah suaminya Tionghoa ya, atau Manado ya. Nah, nanti bisa dihubungi. Dan kami akan mendampingi Anda, Bu. Ya, we love you, Bu. We support you. We are beside you. Ya, kami di sampingmu, Bu. Kokoh, kuat ya. Ikuti Truth ID, nanti Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Dari ibu rumah tangga usia 51 tahun menikah di Kupang. Pak, saya bergabung 2018 dengan satu persekutuan kurang lebih 5 tahun. Saya pelayanan bersama dengan ketua, tapi di akhir 2023 saya meninggalkan persekutuan karena hal-hal yang kurang baik. Ketua pelayanan motivasinya uang, tidak mau melayani orang miskin, maunya orang kaya. Lalu anak gadisnya berusia 18 tahun bawa pacarnya dan tinggal serumah. Saya diingatkan supaya jangan beritahu teman-teman yang lain. Akhirnya Tuhan menegur saya dan saya tidak ke situ lagi. Terima kasih Bapak, mohon pencerahannya. Sikap ibu sudah benar, tapi sebaiknya ibu tegur dulu ketua itu. Diingatkan. Sebab kalau dia kompromi dengan praktek hidup anaknya, pasti dia juga hidupnya nggak bersih. Kalau dia hidupnya bersih, takut akan Allah, dia akan tegas melarang anaknya kumpul satu rumah dengan pria yang belum diberkati pernikahannya. Baik ibu menjauhi dia karena orang ini tidak takut akan Allah. Apalagi ibu katakan dia tidak perhatikan orang miskin, hanya orang kaya. Ibu ikut Truth ID saja. Kita berkemas-kemas ke surga dan jangan berbuat dosa.
Ya, yuk kita hidup suci. Ya, berjuang 24 hours in the presence of God. Selalu menghayati kehadiran Tuhan. Haleluya. Pria usia 22 tahun. Pak, apa penyebab rasa takut yang berlebihan dan bagaimana cara mengatasi rasa takut yang berlebihan itu? Saya sudah berdoa, baca firman, mencoba untuk tenang, melepas diri dari percintaan dunia, tapi selalu saja ada godaan dan juga seakan-akan tidak ada yang berhasil. Dan itu mengganggu proses perkembangan saya. Untuk itu saya mohon tuntunan dari Pak Eras. Oke, mengatasi rasa takut yang berlebihan. Saya mau tanya, takutmu itu takut apa? Takut jatuh dari ketinggian, takut setan, takut dari esok. Bisa banyak hal yang bisa menakutkan. Tapi begini nak, kau masih muda. Tentu juga dulu Om Eras juga punya perasaan-perasaan takut untuk hal tertentu. Yang penting begini nak, kamu ikut terus Tuhan ya. Kamu dengarkan khutbah, kamu doa pagi, kamu punya jam doa pribadi. Itu tahap demi tahap kamu akan muncul keberanian. Kalaupun kamu tidak punya keberanian seperti yang kamu harapkan, Tuhan akan meloloskan kamu dari bahaya. Tuhan akan pasti melindungi kamu nak. Yang penting hidup kudus. Hidup suci. Menyenangkan hati Allah. Menjadi kekasih Tuhan. Kamu diberkati. Amin. Dari wanita usia 42 tahun, Salum, apakah umat Kristen boleh memiliki BPJS Kesehatan? Kalau menurut saya harus punya, karena negara ini mewajibkan orang punya BPJS. Miliki. Walaupun kita tidak menggunakan BPJS, kalau kita punya duit, kita punya asuransi, tapi kita membayar BPJS juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang kekurangan. Seharusnya kita ikut BPJS. Oke, wanita usia 31 tahun menikah Wonosobo, Jawa Tengah. Pak Eras, izin bertanya. Pergumulan saya adalah saya 3 bersaudara wanita semua. Sejak kecil ibu dan ayah saya bercerai hingga kami dewasa. Ibu kami membangun rumah untuk kami tinggali tanpa ayah. Dan sudah 9 tahun lalu ibu kami dipanggil Bapak di surga. Dan meninggalkan rumah yang beliau bangun sendiri dengan usahanya. Beliau meninggal dan dulu pernah mengatakan jangan sampai rumah ini dijual. Apakah jika rumah tersebut kami jual untuk para ahli warisnya, apakah saya salah Pak? Kami takut akan menjadi permasalahan besar untuk keturunan kami. Kami takut jika mendiang tidak berkenan Pak. Oke, ibu mengatakan itu dalam perspektifnya waktu itu ya sebelum meninggal ya. Tapi ibu tidak mempertimbangkan keadaan sekarang ini. Memang sebaiknya tidak dijual. Harus ada salah satu di antara kalian yang membeli rumah itu. Jadi kalau ada 3, misalnya 30, atau 35. Lalu yang satu yang punya uang bayar ke yang 2 ini. Asal benar-benar mengembalikan. Ya, benar-benar. Persoalannya memang untuk apa harus dijual. Tapi kalau kondisi memang mendesak, tidak harus dijual, ya tidak masalah. Ini tidak akan mempengaruhi keselamatan ibumu dan ibumu juga mungkin sudah tidak melihat rumahmu lagi. Asal semua dilakukan dalam kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Ya, pesan ibu tidak lebih besar dari kehendak Allah. Oke, tanyakan Tuhan dan doa. Tuhan berkati. Oke, dari wanita yang ID-nya tidak mau dibacakan ya. Pak, saya mau cerita, saya ini terlahir dari gereja tradisi, yakni gereja ini. Saya nggak sebut juga nama gerejanya, gereja suku nih kayaknya. Tapi puji Tuhan setelah saya merantau ke Malaysia, saya dibaptis dan melayani di salah satu gereja karismatik. Tapi saya ada pergumulan Pak, di mana di tahun 2010 ibu saya meninggal. Ayah saya jadi menjauh dari kami, dia suka berpacaran dan sekarang dia sedang menjalin hubungan dengan janda seorang muslim. Sudah 2 tahun, saya selalu membawa ayah dalam doa supaya Tuhan jamah. Tuhan sentuh hatinya dan Tuhan curahkan hujan pertobatan bagi ayah kami. Tapi sampai sekarang masih tetap berlanjut hubungan mereka. Selama saya di Malaysia, saya baru tahu 1 tahun belakangan ini, berita ini dari kakak saya. Saya merasa down dan keluar dari pelayanan saya. Wow.
Karena saya merasa malu dengan tetangga dan tidak layak di hadapan Tuhan dengan keadaan ayah kami yang sekarang. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak? Kamu ini kenapa ya yang berbuat sesuatu ayahmu, lalu kamu down, lalu sampai kamu tidak pelayanan, itu kamu memanjakan perasaan dan kamu salah. Kamu tidak dewasa, kamu tidak matang. Ya, tidak perlu harus berhenti pelayanan dan tidak harus down, harus kuat mendoakan orang tuamu. Dan kamu harus tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan, walaupun itu orang tua kandungmu sendiri. Kamu tidak punya wewenang untuk menguasai orang tua. Dia punya keputusan pilihan. Dia juga punya hak untuk memilih A atau B. Beri kesempatan dia memilih. Tetapi tentu kalau pilihan itu salah, kita doakan. Hubungi dia, beritahu, Pap, ini tidak baik. Saya sebagai anak ingin Papa tidak lakukan itu. Tapi kalau masih nekat, diam. Sudah diam. Semangatlah ikut Tuhan. Loh, malah Anda down itu bagaimana? Mestinya makin kuat mencari Tuhan, makin kuat menjadi kekasih Tuhan. Jangan lakukan hal yang bodoh. Ayo bertobat. Minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan ini. Jangan down. Harus makin kuat mendoakan orang tua dan tetap giat melayani Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kamu. Amin. Oke, wanita usia 46 tahun sudah menikah 2 tahun di Palu. Pak Era, saya mau minta tanggapan Bapak tentang pemikiran saya tentang Tritunggal. Menurut saya Tritunggal itu saya berpikir seperti marga Tritunggal dalam satu keluarga. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak untuk penjelasan logo 1 sampai 5. Aduh sayang, kamu mengirimkan ini dengan hati yang tulus dan saya merasa. Penjelasan saya mengenai Tritunggal itu masih jauh banget, saya baru memberikan pengantar. Nanti kamu akan tahu, ikuti saja ya. Yang jelas Allah Bapa di surga itu Allah semesta alam yang esa. Dan Yesus Kristus itu satu-satunya utusan juga Tuhan. Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu harga mati. Yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Yesuslah Raja di atas segala raja yang akan menguasai jagat raya di kekekalan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Praktis saja. Dan roh Allah itu rohnya Bapa di surga. Bukan roh milik orang lain. Selesai. Ya, nanti kamu ikuti terus. Tuhan memberkati. Oke. Pria usia 26 tahun belum menikah. Saat ini saya sedang menjalani hubungan dengan seorang perempuan berusia 27 tahun. Ini di Bekasi ya. Saya sudah menjalani hubungan ini kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Dan hubungan kami jalani ini memang mengarah ke hal yang lebih serius. Tapi sejak awal papa saya tidak setuju dikarenakan perbedaan umur, latar belakang, sosial ekonomi. Dan merasa bahwa pacar saya ini bukan orang yang tepat untuk saya. Hingga beberapa waktu lalu saya cukup berdebat panas dengan papa saya yang membuat hubungan saya dengan papa saya menjadi rusak. Hingga papa saya berkata, kalau kamu masih bertahankan keinginanmu terserah saja, tapi kamu harus terima konsekuensi keluar dari rumah ini. Menurut Bapak Pendeta saya harus berbuat apa? Yang pertama kepada semua pecinta suara kebenaran dan yang mengikuti ABAM seri ini, Anda jadi orang tua tidak boleh bersikap ini. Ini sikap yang salah. Kalau kamu masih teruskan, kamu keluar dari rumah ini. Tidak sedikit anak-anak yang malah keluar dan orang tua kehilangan anak. Memang belum tentu wanita itu membahagiakan dan baik. Belum tentu bukan berarti tidak. Tapi kalau sampai wanita itu baik, anak hilang, kehilangan anak, tidak pernah punya menantu, tidak pernah punya cucu. Kalau seandainya wanita itu buruk, jahat, lalu anak kita jadi rusak, tapi sudah kita putuskan hubungan, terhilang. Tidak boleh bersikap begitu orang tua. Orang tua tegas berkata tidak, tapi tidak boleh dengan cara yang salah. Nah, untuk kamu yang menghadapi ini, hubungan kamu baru 1 tahun 3 bulan. Paling tidak buatlah 9 bulan lagi atau 2 tahun. Paling tidak. Jadi jangan kamu pastikan untuk menikah, tapi juga bukan berarti kamu putus.
Kamu bilang saja kepada papa, baik papa, saya akan periksa dulu. Saya akan minta kehendak Tuhan, saya akan bertanya kepada Tuhan. Saya masih punya hubungan, tapi saya tidak akan memastikan menikah atau tidak. Dan biar orang tuamu melihat bahwa wanita itu pantas menjadi menantunya. Itu. Oke? Saya kira itu saja. Ya, oke. Lakukan ini, nak. Jangan serius dulu. Paling tidak 9 bulan dibuat bergaul seperti teman. Ingat, jangan melakukan hubungan yang mendalam. Tidak boleh. Harus sebagai teman, tapi teman dekat. Teman tapi mesra gitu. Tapi tidak melakukan hubungan yang tidak patut. Tuhan memberkati, nak. Oke, wanita usia 21 tahun. Apakah benar? Apakah benar tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal? Jika benar, bagaimanakah memberitahukan kepada keluarga tanpa dianggap durhaka? Tidak benar ya mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi tidak usah bicara kepada keluarga yang belum bisa diajak bicara. Diam. Di tengah-tengah mereka diam, lalu kamu masih muda ya, nah usiamu 21 tahun. Nah, kamu akan punya kesempatan suatu kali menjawab. Tunggu waktu Tuhan, tempat yang tepat dan cara yang tepat untuk bicara bahwa itu tidak patut. Tapi jangan menggurui. Sekarang diam. Umurmu masih 21 tahun, kamu pelajar di Kalimantan Barat. Jadi kamu diam dulu. Jangan bicara dulu. Nanti ada waktunya kamu akan bicara. Oke? Tuhan memberkati. Dari pria usia 53 tahun menikah 3 anak di Bogor. Saya dan istri dan anak-anak ikuti ibadah online semua dari Truth ID sudah berjalan 2 tahun. Sebelumnya saya bergereja di salah satu gereja karismatik dan selalu ikuti khotbah Pak Eras. Pak Eras terhormat, saya mengutarakan problem-problem ini. Ini ada problem-problem yang tidak bisa saya kemukakan di sini. Harus dilayani secara khusus ya, nak. Ya. Tapi pasti dilayani ya, jangan tidak dilayani. Oke, dari ibu usia 37 tahun di Jerman. Pak Era, saya sudah bertanya 2 atau 3 kali. Terima kasih sudah menjawab saya. Saya cuma mau bilang, Pak, yang tetap sabar ya dalam kasus-kasus yang viral saat ini. Bapak dibilang sesat. Jujur sedih pilu hati saya. Saya lihat orang-orang di atas mimbar saling serang. Oke lah kalau pandangan mereka Bapak salah, tapi jangan pakai sebut nama lah, kan etis dan bermoral kan. Tapi itulah Pak, seperti yang Bapak kemukakan, kita nggak bisa larang mereka menyerang kita. Rangkul kudus dari kami anak-anak bimbingan Bapak. Tetap setia ya Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dari sikap mereka kita lihat buahnya. Ya. Apakah seorang anak Tuhan, tidak usah sampai pendeta. Apakah seorang anak Allah patut berbuat begitu? Udah cukup. Ya. Apa sih buah hidup orang-orang itu untuk sesamanya, ya kan? Kalau mau membela kebenaran, coba apakah ada buah hidup membela sesamanya? Nah, tapi kita nggak usah persoalkan ini, kita diam, kita simpan dalam hati saja. Jelas cara orang mengata-ngatai orang yang begitu kejam, bengis, ya, menunjukkan buah hidupnya. Oke, it's okay, kita mengampuni mereka. Tuhan memberkati, ya Tuhan ampuni mereka. Dalam nama Yesus. Sampai jumpa, Tuhan berkati.